Kabi, kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Raja Harun dan pengemis palsu. Di sebuah desa hiduplah seorang laki-laki kaya. Setiap hari dia menghitung harta yang dimilikinya. Tetapi dia mempunyai sifat pelit. Laki-laki ini enggan sekali terlihat kaya di desanya. Hal ini ia lakukan supaya orang tidak meminta apapun darinya. Bahkan rumahnya dibangun dengan sederhana. Suatu hari laki-laki itu berkeliling banyak tempat, dari satu desa ke desa lainnya. Dia menyamar menjadi musafir yang kehabisan perbekalan. Selama berjalan, beberapa orang mengacuhkannya. Permisi, Bu. Bolehkah saya meminta air? Sudah berhari-hari ini saya belum minum. Hus, tidak ada. Cari sendiri sana. Meski demikian, lebih banyak orang yang mengasihaninya. Mereka melihat laki-laki itu sangat menyedihkan. Kasihan sekali. Ini makanlah, meski sedikit, semoga membantu. Sore hari, laki-laki yang menyamar menjadi musafir tadi berjalan pulang ke rumahnya sambil membawa barang-barang yang dia dapatkan hari ini. Modal minta-minta saja bisa dapat sebanyak ini. Besok aku mau keliling lagi. Lumayan. Ketika sampai rumah, laki-laki itu mempersiapkan pakaian untuk besok pagi. Dia memutuskan menjadi pengemis. Ia sengaja membuat beberapa lubang di pakaiannya, lalu menambalnya dengan kain yang berbeda-beda. Jadi musafir saja banyak yang memberi. Apalagi kalau jadi pengemis ya. Ia sudah tidak sabar untuk bisa mendapatkan lebih banyak barang dari hari ini. Mulailah perjalanan laki-laki itu menyamar menjadi pengemis. Dia datang ke desa-desa yang belum dia datangi sebelumnya. Sesuai perkiraan, banyak orang yang memberinya susu, madu, dan juga beberapa keping uang. Aduh, kasihan sekali. Si laki-laki itu merasa mendapat untung banyak ketika menyamar menjadi pengemis. Karena itulah dia memutuskan untuk terus-menerus menyamar. Dia berpindah-pindah dari satu desa ke desa lainnya. Syukurlah tidak ada yang tahu. Hari berikutnya, laki-laki itu mengemis ke sebuah desa bernama Desa Dermawan yang cukup dekat dari rumahnya. Laki-laki itu berhenti di depan sebuah toko. Setiap kali ada orang lewat, laki-laki itu menatapnya dengan wajah sedih sambil berkata, Tolong, kasihanilah aku. Dari waktu ke waktu, kain di depan laki-laki itu mulai terisi kepingan-kepingan uang dirham. Jumlahnya cukup banyak. Di sampingnya juga ada kendi susu dan sekotak kurma. Wah, desa ini lebih banyak orang yang memberi. Pantas saja disebut desa dermawan. Sebagaimana peribahasa, serapat-rapatnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Penyamaran laki-laki tersebut terbongkar. Seseorang dari desa Dermawan yang berteduh di bawah pohon dekat rumah laki-laki itu tak sengaja melihatnya keluar masuk rumah dengan pakaian yang berbeda. Loh, tadi bukannya dia memakai pakaian bagus. Sekarang kok pakai pakaian pengemis ya? Orang dari desa Dermawan itu mengikuti kemanapun si laki-laki pergi. Saat malam tiba, dia melihat si laki-laki masuk ke dalam rumahnya dan sesaat kemudian keluar lagi. Namun kali ini penampilannya sungguh berbeda. Dia mengenakan baju yang sangat bagus. Ternyata benar, dia pura-pura menjadi pengemis.
Aku harus memberitahu warga tentang hal ini. Semua orang desa Dermawan terkejut setelah mendengar kabar tentang pengemis itu. Mereka tak menyangka bahwa sikap dermawan mereka dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Bisa-bisanya dia menipu kita. Aku kira dia beneran miskin. Makanya aku beri dia susu. Esok harinya laki-laki itu mengemis lagi di desa Dermawan. Tapi tidak ada yang memberinya uang maupun barang. Mereka terus saja melanjutkan aktivitasnya. Kenapa semuanya berubah? Mereka bahkan tidak melihatku. Kemarin mereka masih suka memberiku uang. Sementara itu, di teras istana, seorang menteri kerajaan memberitahukan ada desa Dermawan kepada Baginda Raja. Kabarnya, setiap orang yang datang ke desa itu pasti diberi susu dan uang. Aku harus membuktikannya sendiri. Aku ingin berkunjung ke desa itu secara diam-diam. Esok harinya, berbekal informasi dari menteri kerajaan, Baginda Raja memutuskan mencari desa Dermawan sendirian. Ia menyamar menjadi seorang musafir. Setelah berkuda cukup lama, Baginda Raja merasa lelah dan lapar. Ternyata cukup jauh juga. Aku akan beristirahat sebentar. Baginda Raja kemudian berhenti di depan pohon kurma yang cukup rindang. Ia pun turun dari kuda dan menyandarkan tubuh ke pohon itu. Baginda Raja mencari bekal makanan di dalam kantong kuda. Cukup lama ia mencari, tapi bekal itu tak kunjung ketemu. Sepertinya pelayan lupa membawakanku bekal. Setelah beristirahat dengan cukup, Baginda Raja pun melanjutkan perjalanan. Barangkali aku bisa meminta sepotong roti di rumah itu. Sesampainya di depan rumah yang dilihatnya, Baginda Raja bergegas turun. Saat kakinya hendak menapak tanah, seseorang mengusirnya. Pergilah, aku tidak punya apa-apa untukmu. Baginda Raja sedih mendengarnya, lalu melanjutkan perjalanannya ke arah utara. Teriknya matahari membuat Baginda Raja semakin berkeringat. Ia merasa haus, tapi botol airnya sudah kosong. Sebentar lagi pasti ada perkampungan. Sudah lama sekali Baginda Raja tidak mengembara. Oleh karena itu, ia cepat merasa lelah karena tidak terbiasa. Sore telah berlalu, langit semakin gelap. Baginda Raja yang sejak berangkat belum makan apapun kemudian pingsan dan terjatuh dari kuda. Ketika sadar, Baginda Raja terkejut karena banyak orang yang mengelilinginya. Tenanglah, saat ini kau ada di desa Dermawan. Baginda Raja senang sekali. Rupanya dia ditolong oleh orang-orang desa Dermawan. Aku hanya musafir yang datang dari jauh. Aku sempat berhenti di depan salah satu rumah. Rumah itu terletak sebelum desa ini. Tapi aku malah diusir. Warga desa yang mendengar penuturan Baginda Raja terkejut. Mereka tidak pernah menolak untuk memberi bantuan kepada siapapun. Ketika mereka bertanya tentang ciri-ciri orang yang mengusir Baginda Raja, mereka terdiam. Kami mohon maaf. Sebenarnya dia adalah laki-laki yang menyamar menjadi pengemis. Wanita tua itu kemudian menceritakan kisah tentang si pengemis palsu. Baginda Raja hanya mengangguk paham. Kini Raja sudah menemukan desa Dermawan yang dia cari. Setelah kondisinya membaik, Raja kemudian berterima kasih sekaligus berpamitan dengan warga desa. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja memberikan emas kepada setiap warga desa Dermawan.
Siapa orang kaya dermawan ini? Akulah musafir yang telah kalian bantu. Oleh karena itu, sebagai tanda terima kasih, aku mengundang semua orang ke istana untuk menikmati jamuan khusus. Esok harinya, semua warga desa dermawan hadir di istana. Mereka menikmati jamuan dari raja. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari luar istana. Baginda raja mempersilahkan untuk masuk ke istana. Apakah kamu punya keluhan? Mengapa saya tidak mendapatkan emas, wahai Baginda Raja? Aku sudah mengetahui bahwa kau berpura-pura mengemis. Tentu saja perbuatanmu itu salah. Jika kamu mengulanginya lagi, maka kamu harus dihukum. Si pengemis palsu menunduk lesu dan menyadari kesalahannya. Sejak saat itu, ia berhenti berpura-pura menjadi pengemis dan menjadi orang yang lebih peduli dengan orang lain. Memang benar, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Halo teman-teman, ini dia aplikasi buku cerita yang seru. Di sini, kamu bisa membaca banyak sekali kisah dari 25 nabi dan para sahabat. Selain buku cerita, ada juga animasi dan permainan seru. Kisah Nabi Muhammad SAW. Keadaan kota Mekah tidak lagi aman bagi Nabi Muhammad. Cerita ini dilengkapi dengan narasi dan suara. Di akhir cerita terdapat hikmah yang penting bagi kita semua. Kisah dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar sambil bermain sangat menyenangkan. Seru bukan? Yuk, download sekarang. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.